sengaja bannya pecah. Cakep. Hai kamu para pencari rupiah. Semoga hari Selasa ini penuh dengan berkah. Jadi namanya orang hidup itu kita mesti saling berkesinambungan. Saling mengisi, saling memberikan energi positif. Betul. Apabila kita nih ya melihat orang yang sedang jatuh cinta, kita harus mensupport dan memberikan energi yang baik untuk kelangsungan mereka ke depannya. Aku janji. Kamu mau beli rumah? Nanti aku beliin. Kamu mau beli mobil? Aku beliin. Tetapi Kamu mau liburan? Aku tidak mau itu semuanya, aku bisa beli. Aku cuman pingin laki-laki yang bisa memberikan kebahagiaan lahir dan batin. memberikan anak buat aku nanti. Memang kebahagiaan tidak bisa kita paksa, tidak bisa kita pinta. Tetapi alangkah lebih baiknya bila kebahagiaan saling menciptakan satu sama lain. Seperti pasangan yang satu ini, dia akan melangsungkan pernikahan di tahun depan. Apakah pernikahan Dewi Persik dan Rian Ibrahim akan berlangsung atau hanya fiktif belaka? Enggak, aku minta doanya aja. Aku udah nemu tanggal bagus sebenarnya. Apa tanggalnya? Tahunnya 2023 kan udah kita bangun. Oh yangkung kali ya, tanggal bagus. Enggak, 2023. Bulannya 2023 bulannya Februari karena bulan penuh cinta. Tanggalnya 14 Februari. Enggak, tanggal 32 Februari. Kan? Sebaik yang bener gimana dong Rian? Orang di luar udah Jadi ramai aku banget. makin nasar aja deh. Jangan dong, kenapa makin ngasal? Jangan dong. Kan aku janda, dia duda, kenapa enggak? Enggak, kamu tuh gak mau dapetin janda, gimana maksudnya? Aku tidak pernah melihat dia statusnya janda atau enggak. Jadi gimana orang pada rame? Ya sabar dong, kan semua butuh waktu. Masa aku ditek-tek, aduh aku ngelihatnya nggak enak banget deh. Dibilang Tapi apa? mudah-mudahan semuanya itu bohong. Aku percaya sama kamu bahwa kamu satu laki-laki pekerja keras dan yang kedua kamu sebagai laki-laki memang harus bergaul dengan siapapun. Betul. Gini deh, kan nanti kakak Mas Ayuda November habis. Jadian dulu pacaran. Aku nggak mau pacaran. Enggak, maksudnya ngedate jalan biar tahu Enggak, satu enggak, sama enggak. lain. Masa dia kapan? November? Iya. Kemarin pengadilan agama mana? Jakarta Selatan. Iya. Buat pengadilan agama Jakarta Selatan, tolong perpanjang Mas Idahnya perpanjang. Tambah sebulan lagi aja. Laki-laki yang seperti ini yang Dewi Persik mau. Bukan, kan aku lagi Waduh, mempersiapkan. divorce lagi nanti gua. Aku lagi mempersiapkan kalau bulan madu kemana. Kamu mau bulan madunya ke base camp militer Puncak biar gratis. Aku pinginnya kamu ke base camp military lifestyle bukan di puncak, tapi di Jember. Kalau menurut aku, Iya. base camp military lifestyle Puncak. Tapi buat Sobat Ambiar, ya kita berharap semoga apapun itu yang Sobat Ambiar lakukan, termasuk usahakan selalu membuahkan hasil. Seperti ya kami berdua membuahkan hasil apapun itu hasilnya, yang penting kita saling menyayangi satu sama lain ya. Betul. Sama seperti bintang tamu kita yang satu ini, kita berharap juga apapun yang dia usahakan, dia dapatkan hasilnya. Karena kita tahu sekarang ini dia sedang berjuang. Dia diduga menjadi korban penipuan dan juga penggelapan, di mana ini ternyata luar biasa sekali. Nominal yang dia harus kehilangan uangnya sampai dengan 10 miliar rupiah. Berjuang untuk mendapatkan haknya. Ya, dan kemarin juga sempat sidang perdananya berlangsung, tapi kabarnya dia sempat marah-marah di sana. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Jessica Iskandar dan kuasa hukumnya. Sini dong, jauh banget Jedar. Sini Mas, namanya siapa? Roland. Roland. Mas Roland. Jessica Iskandar boleh silakan duduk dulu, silakan Mas Roland di tengah Iya, ya. Mas Roland. Mas Roland, kami ucapkan terima kasih. Kemarin sih, kemarin duduk. Belum. Udah selesai. Nah, kita memang bintang tamu semuanya di sini, mau cewek mau cowok. Siapapun tua muda kita kalau hormat lama karena kita memberikan penghormatan yang sangat siap. terbaik gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Singasan. Mas Roland, Jessica Iskandar. Iya. Gimana perasaan kamu sekarang? Sudah semakin tenang atau justru kamu semakin apa ya? Perasaan kamu semakin gundah gulana?
ganti-ganti tergantung. Kalau misalnya lagi denger kabar nggak enak, biasanya stres, sakit. Tapi kalau udah jalan sebentar bisa lebih oke gitu. Jadi naik turun aja gitu. Jadi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Karena postingnya kan orang banyak king. Kan tadi kata-kata kita ucapan terima kasih. Iya. Ya, tapi yang pasti kita juga berharaplah semoga kasusnya ini diberikan kemudahan, Amin, amin. kelancaran, Amin, itu yang amin. paling utama. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat dulu buat sahabat Ambiar ya. Ini dia kasus Jessica Iskandar yang menghebohkan dan semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jessica Iskandar ini diduga menjadi korban dari penipuan dan juga penggelapan dari mitra bisnisnya dalam usaha rental mobil dengan kerugian ada 11 kendaraan mobil mewah dan juga totalnya kurang lebih 10 miliar rupiah. Dan kemarin itu sidang perdananya ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, itu adalah sidang gugatan dari perdata dari terlapor. Jadi aku juga bingung ya, aku di sini sebagai korban. Aku menyatakan bahwa diri aku mengalami penipuan, tapi aku yang dilaporkan. Jadi aku juga bingung deh. Oke, jadi itu sidangnya adalah sidang gugatan dari dia? pelapor. Oh, aku pikir Iya. dari kamu atas melaporkan dia. Enggak, ya, jadi sayang? itu adalah gugatan dari terlapor karena aku mencemarkan nama baik dia Ya gitu. Allah. Oke, bukannya, tapi kan yang kita tahu kamu juga waktu itu datang ke sini, kamu juga bercerita bahwa kamu menjadi korban. Kenapa kamu yang dilaporkan balik? Iya, gimana sih Bang? Kenapa aku yang dilaporin tuh? Ya, jadi awalnya kan memang si Jessica Iskandar memang sudah melaporkan ke Ya. kepolisian. Kemudian ya sebagaimana biasa lah, lawyer lawan cari celah, dia merasa ada hak yang dirugikan juga, dia menggugat di pengadilan. Jadi beda, itu gugatan perdata bukan laporan pidana. Yang kita laporkan kepada terlapor itu pidana, Ya. yang mereka melakukan gugatan kepada kita itu perdata. Oke. Karena mereka mau lapor ditolak. Ketika Oke. Iya. si Wow. Jess melaporkan secara pidana, apakah dia sudah masih menjadi saksi atau sudah jadi tersangka? Sampai saat ini masih menjadi saksi dan panggilan sudah 2 kali. Tapi dia Masih juga belum menjadi menghadap. saksi? Gitu. Oke. Sedangkan dia melaporkan kepada pihak Dan yang dia bisa berwajib. mengkuasakan kekuasa hukumnya gitu. Sedangkan dipanggil oleh kepolisian dia tidak menghadap, tapi bisa mengkuasakan juga. Jadi terbalik ya. Iya, ini jadi terbalik. Oke, sebentar. Mana yang lebih dulu? Laporan Jessica Iskandar atau gugatan perdata yang Laporan masuk Jessica dari dia? Iskandar dulu, 15 Juni udah lapor dulu Iya. kita. Gugatan Tapi mereka yang kan baru kemarin. Tapi yang lebih Kencang malah lebih itu kenceng ya. malah yang Udah 4 sana. bulan. Ya, karena kalau dalam gugatan itu kan dia nggak pakai di screening dulu Kak di awal. Iya, iya, Kalau laporan ya di screening dulu. Ini layak nggak diterima laporannya. Tapi kalau gugatan orang berhak aja mengajukan. Tetapi jawabannya adalah bisa dikabulkan atau tidak oleh majelis hakim kan gitu. Oh, Siap. oke. Oh iya, Ini iya. penting ya, Mesti pelan-pelan ya, kami slow ya. sebagai orang yang awam tentang hukum sekarang tahu bahwa ada perbedaan antara laporan dengan gugatan. Gugatan, Sementara betul. laporan kamu sudah sampai mana sejauh ini? Sudah sampai mana Bang? Sudah panggilan kepada terlapor 2 kali Kak. Tinggal 1 kali lagi ya. Harusnya udah jemput paksa mestinya. Iya. Prosedur Karena hukumnya begitu. Kalau satu kali lagi nanti dipanggil tidak datang juga, jadi gimana? Harusnya jemput paksa sesuai Harusnya. dengan regulasi peraturan Kapolri tahun 2009 nomor 12 pasal 64, orang yang dipanggil berturut-turut 2 kali tidak menghadap dapat dilakukan surat perintah membawa. Karena nggak ada yang di laporan polisi ini melekat kepada pribadi dia gitu loh. iya. Nggak bisa diwakilkan juga ke Jessica pengacaranya. Iskandar dan juga Vincent ya sama suami kamu. Tadi kita lihat kamu marah-marah. Sepanjang yang kita tahu, semenjak kemunculan kamu di televisi, kamu hadir di mana-mana, kita tahu kamu nggak pernah marah-marah. Kamu tidak pernah emosi se-emosi itu. Apa yang membuat kamu begitu emosi saat itu? Duit gua kali gitu ya kan. Bukan Aku masalah tuh itu, kesel ya, pastinya. gimana ya. Aku udah berusaha untuk menghormati panggilan sidang gitu. Aku berangkat dari Denpasar juga ke Jakarta dari semalam sebelumnya aku udah sampai. Aku bawa anak aku, suster, bersama suami, bersama tim semuanya. Emang untuk menghadiri panggilan tersebut. Tapi gimana ya, udah aku digugat, padahal aku korban. Itu aku udah keselnya tuh kayak, oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu. Udah aku dari jam 10 aku udah sampai di pengadilan. Jam 1 dimulai, belum juga hadir. Udah dipanggil 13 kali, nggak nongol-nongol juga. Sampai akhirnya pas aku mau keluar dari ruangan sidang, habis wawancara, ketemu sama pengacaranya. Pihak kliennya terlapor tetap nggak ada di situ, tapi hanya ada pengacaranya. Jadi emosi aku tuh udah gimana ya, nggak tertahanin gitu. Ya enak banget ya kalau segala sesuatu apa hanya kuasa hukumnya aja yang jalan ya. Iya, semua orang bikin kesalahan ya kalau gitu. Iya, terus nanti kalau aku gampang deh, aku nanti ambil mobil-mobilnya King Nasar,
Nanti kemudian kalau Kinasar keluar-keluar nanti aku laporkan atas pencemaran nama baik. Mobil Gugatan yang ya? mana kak? Mobil Haji cuma atu. Bisa. Berarti kemarin inisial CSB ini tidak hadir ya? Tidak hadir. Oke, kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar yang satu ini. Tapi kami salut di sini ya bahwa Jessica Iskandar ini membuktikan bahwa dia adalah warga negara yang baik. Ketika ada panggilan dia datang, dia masih punya bayi, dia juga tinggal di luar kota, bukan di Jakarta, di Denpasar, tapi dia siapkan waktunya untuk hadir di sana. Kita selaku sahabat juga merasa berempati. Mudah-mudahan kamu dikasih kekuatan atas ujian yang saat ini kamu hadapi ya sayang. Kemarin itu sebenarnya Bang agendanya tuh apa? Kalau kemarin untuk gugatan perdatanya? Jadi baru sidang pertama kemarin itu. Sidang pertama itu seharusnya kalau menurut hukum acara penggugat itu harus hadir. Dan apabila dia tidak hadir pada sidang pertama, gugatan tersebut dapat gugur. Tetapi kemarin majelis hakim masih memberi kesempatan sekali lagi. Maka kami juga kemarin juga keberatan. Mohon izin yang mulia, kami juga meminta agar yang mulia juga mengambil sikap terhadap hal ini. Oke. Maka di persidangan selanjutnya ini nanti majelis hakim akan mengambil sikap. Apabila telat lagi atau dia tidak datang, ya menurut ketentuan hukum acara harusnya gugur itu gugatannya. Apa alasan bahwa dia tidak hadir kemarin? Ya kalau kita lihat dia statement di media bilangnya karena pesawatnya lah, mepet, terus karena traffic di jalanan, itu bukan alasan yang rasional menurut hukum sih. Kalau menurut, Pesawatnya dari mana dia? dari Denpasar kan pengakuan dia di statement juga Sedangkan di ini media. dari Denpasar aja sudah nyampe. Sehari sebelum, artinya kan lebih kooperatif, lebih menyiapkan karena persidangan besok nih dimulai. Nah ini padahal dia yang penggugat, kok dia yang nggak hadir kan begitu. Oke, sidang lanjutan, sidang kedua akan berlangsung kapan rencananya? Tanggal 19 Oktober besok. 19 Oktober. 19 Oktober. Apabila CSB yang dalam gugatan perdata ini sebagai penggugat tidak hadir, maka Kami akan juga mengajukan kepada majelis hakim. Semua itu kan kewenangan pada majelis hakim. Kita tetap menghargai proses-proses itu. Kita juga punya hak jawab. Kita akan melakukan itu di hadapan pengadilan nanti. Jessica, menurut kamu ada itikat baik nggak dari CSB? Nggak ada ya kalau sampai selama ini udah laporan dari 15 Juni aja sudah 4 bulan. Tapi selalu bilang mau ketemu mediasi dari pengacaranya. Tapi sampai hari ini nggak ada sama sekali. WhatsApp, telepon? Nggak ada sama sekali. Mas, kita kan awam ya mengenai tentang hukum. Siap. Pidana dan perdata. Kenapa kok apakah memang lebih diutamakan perdata daripada pidana? Sebenarnya domain itu nggak ada harus diatur siapa lebih dulu. Iya. Tapi karena memang kalau dalam keperdataan orang menggugat dapat jadwal sidang langsung nggak dia kak. Jadi jadwalnya jelas tertata. Tapi kalau dalam pidana ini kan ada proses memanggil saksi dulu, mencari bukti dulu. Apakah lidik ini sudah terpenuhi, akan naik ke tingkat sidik. Itu semua ada prosedur hukum yang berbeda. Oke. Maka di situ kadang kita harus memahami mana gugatan, mana laporan. Kalau gugatan itu domainnya keperdataan, kalau laporan itu domainnya pidana. Gitu. Saya nggak paham ya Bang ya, kami ini begitu awam sekali tentang hukum. Iya. Yang selama ini kalau kita lihat kasus selebriti tanah air, kalau pencemaran nama baik jatuhnya ke pidana. Kenapa ini ke perdata ya? Ya karena kembali lagi dalam hukum keperdataan juga mengatur hal demikian. Oh, Dan baik. kita menghargai itu hak warga negara mau mengajukan gugatan di pengadilan. Tetapi apakah dia mampu mempertanggungjawabkan gugatannya tersebut? Dan itu kan kewenangan pada majelis hakim dikabulkan atau tidak. Orang mau menggugat 1 triliun pun haknya dia kan begitu. Tetapi pada saat sidang pembuktian apakah bisa dibuktikan? Iya. Maka saya bilang ke Bu Jessica juga sama Pak Vincent, kita fight aja Bu. Itu sudah biasa lah. Kita nggak perlu takut. Undang-undang tentang pencemaran nama baik apakah sudah kuat, Bang? Ya seharusnya sudah kuat, tetapi kan kembali lagi ada SKB UU ITE juga yang mengatur. Apabila seseorang hanya menyampaikan pendapat hasil evaluasi terhadap peristiwa yang dia alami sendiri, itu bukanlah pencemaran nama baik. Ada SKB UU ITE yang baru dari Menkominfo, dari Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung sudah membentuk itu. Oke, baik. Tapi kabarnya yang kita dengar juga katanya ada korban lain ya, yang mengaku menjadi korban dari apa yang pernah dilakukan oleh, yang diduga pernah dilakukan oleh CSB. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Stephen dilaporkan 3 orang korban. Jedar. Stephen dilaporkan 3 orang korban, Jedar minta tanggung jawab Stephen atas perbuatannya. Ada 3 orang yang diduga menjadi korban lain. Kamu kenal? Tidak kenal. Jadi ketemunya di mana saya? Sama siapa? Sama korbannya. Ketemunya di Pengadilan atau di kepolisian? jadi dihubungin sama mereka. Gitu. Mereka Kenapa hubungin Bang? kamu. Kenapa Bang ngomongnya pelan-pelan? Mereka- Kenapa dihubungi dalam apa? Jadi di DM Instagram, karena kan Bu Jessica kan sudah mulai muncul di media, menyatakan dia sudah melaporkan Iya. CSB. Baru korban-korban lain muncul, terus kami juga berkoordinasi, Bu, kalau korban baru mengaku aja kita nggak usah konstartir dulu. Tunggu sampai mereka yang memang menunjukkan sudah melaporkan juga. Nah ada 3 korban yang sudah laporan polisi juga ternyata. Awal. Sudah terbit itu laporan polisinya. Itu 3
3. Lebih dulu Bu Jessica berarti ya daripada... Ada yang lebih duluan ternyata di bulan Mei Dan itu masih belum terrealisasi sampai belum sekarang juga CSB menghadap di kepolisian. Kepolisian mana itu? Ada 2 laporan di Polda Bali, 1 di Polda Jatim, 1 di Polda Metro yang berkaitan laporannya Bu Jessica. Dan ini tingkat Polda semua loh. Oke, berarti ada 4 laporan 4 termasuk 1 polisi. laporan dari Jessica CSB mangkir Iskandar. semua itu terhadap laporan-laporan Yang tersebut. sampai dengan sekarang masih CSB juga belum masih menghadap hadir, kepada penyidik. Untuk Betul, diperiksa padahal betul. statusnya masih saksi. Iya. Oh wow, ini begitu panjang sekali sampai dengan sekarang. Kamu ngeliatnya gimana sih Jessica ketika akhirnya ada DM yang masuk mengaku menjadi korban juga dari apa yang diduga dilakukan oleh CSB. Kamu Ya. balas gak DM-nya? Bales, makanya kan kita jadi komunikasi kan. Tapi aku lebih serahin coba deh ngomong sama suamiku, sama kuasa hukum aku gitu. Karena sebenarnya aku memang nggak paham harus bagaimana gitu. Jadi ya udah aku serahin, baru dari situ ngobrol-ngobrol apa yang terjadi segala macam gitu. Mereka juga yang dirugikan apa sayang? Mereka yang dirugikan apa sih? Sama pasalnya dugaannya sama semua Kak. Jadi pasal 378 dan atau 372 penipuan dan atau penggelapan. Semua pasal sama, terlapornya sama juga, satu aja CSB. Kan Wow. gitu kan? Tapi susah sekali diambil gitu. Itulah maka kita kemarin Mungkin juga Pak polisinya sibuk Mas. Iya. Kan Sekarang masih bener ya. kasus yang di Banyak kasus besar-besarnya tuh banyak. Ini kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar ya. Ini ada laporan ya. Laporan yang memang kita tidak bisa kasih unjuk semuanya. Tapi barangkali ini adalah laporan sebelum yang kamu ya. Karena ini ditulis di Ya, di pasal bulan Mei. 21 Mei ya. ya, Dari yang diduga korban lainnya. ya, inisial Y. salah satu korban lainnya. Terlapornya dengan inisial CSB. Oke, dan di sini memang sudah masuk surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Yang artinya sekali lagi bukan hanya Jessica Iskandar, tapi menurut pengakuan dari sang lawyer ada 3 yang diduga korban lainnya. Yang tadi 1.800.000.000 loh. Kemudian ini juga, kalau yang ini nih apakah ini laporan yang berbeda? Ini 8 September 2022, baru saja. Ya ini berkaitan dengan pengaduan kita kepada Polda Bali pada saat itu. Jadi menunjukkan ada kan memang mobil daripada klien kami B73DAR yang memang identik dengan nama daripada Jessica Iskandar itu diamankan oleh kepolisian. Ada LP301 yang melaporkan CSB juga di situ. Yang Tapi artinya dari pelapor lain nama IKS yang melaporkan CSB juga. Nah, itu ada nomor LP itu 301. Iya, iya. Kenapa kami muat ini? Karena kan itu ditujukan pada kantor kita. Jadi kita muat-muat aja. Itu kan sudah menjadi hak surat jawab pada diri kita. Oke, jadi saling menguatkan gitu Iya. sama korban gitu ya. Dan Ada- sudah ada dirilis kaitan. juga sama Polda Bali. Dirilis juga sama Polda Bali sama Bapak Kabid Humas ada yang melaporkan CSB juga. Yaitu nomor LP-nya. Oh wow. 1.250.000.000 loh, ampun deh. Ini begitu Itu lebih pelik Kak, sekali laporan ya. yang ini lebih dia. Lebih. Cuman ini kan berkaitan dengan objek mobilnya Bu Jessica aja. Iya. Oke, Jessica atau Bang Lawyer, dari Siap. total 4 orang termasuk Jessica Iskandar yang diduga menjadi korban yang diduga dilakukan oleh CSB. Itu yang ketahuan. Betul. Kerugiannya berapa? Kalau Jessica Iskandar kan kurang lebih 10 miliar ya. Kalau 3 korban lainnya, kalau di total sampai berapa Bang? Hampir mencapai 50 miliar. 50 miliar. Karena yang paling besar ada di Polda Jatim. Itu laporan kalau- dengan kerugian 22 miliar. Ya kalau aku jadi Jessica ya gua pasti lebih kenceng teriaknya. Kalau tadi Karena kakak kita kan cari duit pagi siang Iyalah. malam. Capek, Kak. Keringatnya tuh keringat darah, mohon maaf Iyalah. ya. Iya. Maksudnya bukan kita itu dapat duitnya itu dari hasil dari orang gitu yang tiba-tiba dikasih secara gratis. Tapi benar-benar kita kerja keras, tidur pun kadang kita kurang, sehari bisa 3 jam, 4 jam. Di dunia entertain orang lihatnya cuman mewah, seneng, happy, tapi nggak tahu bagaimana persiapannya sebelumnya. Capek banget. Dari aku tuh kerja dari umur 16 tahun, maksudnya ini uang hasil tabungan Iya. aku dari aku masih muda Iya, gitu. Jadi rasanya tuh sakit banget gitu. pasti sayang, pasti. Nggak seperti orang yang sangka ya. Orang lihatnya cuman artis tuh banyak duitnya, artis tuh mewah, artis tuh begini begitu segala macamnya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi kita kan kerjanya seperti apa kan kita tahu sendiri, pagi ketemu pagi. Tapi apapun itu Jessica, Tuhan tuh pasti punya segala macam jawaban. Pasti. Semua ini yang ada di dunia tuh jawabannya adanya di Tuhan. Memang Tuhan kalau menguji tuh nggak tanggung-tanggung, tapi Tuhan tahu, Tuhan yang menyelesaikannya kembali nanti. Betul. Itu pasti
itu yakin. Amin. Kamu Pasti, harus Kak. kuat Iya, aku pokoknya. percaya. Orang marah itu manusiawi, tapi aku Iya. yakin bahwa Jessica orangnya ya Kuat. mampu Buktinya sampai menghadapi sekarang semua. masih siap. Karena mungkin kalau terjadi sama kita belum tentu mau Belum tentu kita kayak bisa duduk Jessica. di sini dan belum. juga bercerita. Kalau aku mungkin udah kita nggak tahu semua. Beda-beda orang kan. Betul ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat barangkali ini salah satu bentuk keputusasaan dari seorang Jessica Iskandar dan juga sekaligus bentuk ikhtiarnya berusaha supaya dia bisa mendapatkan haknya kembali. Dia juga meminta bantuan kepada Bapak Jokowi dan juga Kapolri. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Bahwa beberapa waktu yang lalu kamu juga Ya. sempat meminta atau setidaknya mention ya Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri ya. Iya. Ini kita kasih lihat dulu. Jessica Iskandar minta bantuan Bapak Jokowi hingga Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo buntut kasus penipuan. Apa kalimat yang kamu sampaikan di situ? Iya, di situ aku berharap sebagai warga negara Indonesia, aku kemana lagi sih kalau aku nggak minta keadilan kepada hukum Indonesia? Karena di sini kan aku jatuhnya korban gitu. Nggak mungkin juga aku main hakim sendiri. Kan kita di sini punya dasar-dasar yang jelas Betul. gitu. Jadi aku cuma minta tolong, kenapa harus lama dan berbelit-belit gitu. Aku pengen bisa cepat selesai karena aku sendiri, aku seorang ibu, aku punya anak, apalagi aku ada bayi. Jadi lagi menyusui juga. Jadi aku tuh udah terganggu banget gitu. Pertama terganggu hari-hari, Dari waktu, semenjak kamu mental, hamil, ya. batin gitu. Dari aku gendong bayi aku baru melahirkan, aku udah ketampar sama musibah ini gitu. Jadi mau happy, tapi aku tuh happy-nya happy setengah-setengah gitu. Happy nangis gitu, happy yang ya gitulah. Campur aduk lah Campur rasanya. aduk Ya lah betul. gitu. Jadi aku capek banget gitu. Aku pengen bisa cepat selesai. Jadi Iya. jangan sampai ada korban lain. Ternyata sekarang kan udah buktinya ada 4 laporan. Belum tahu ada laporan-laporan lainnya. Iya. Gitu. Jangan sampai kayak gini dibikin mudah. Orang jadi ngerasa, next time aku nipu aja ya. Ternyata nipu bisa kabur, bisa Oh, no, bisa don't, menyelamatkan please, no, diri. no, jangan jangan. sampai itu terjadi, bener gak? Aku juga sebagai public figure, aku pengen kasih tahu ke masyarakat. Ingat ya, jangan melakukan penipuan. Kalau melakukan penipuan ada tindakannya. Kalian bisa dihukum segala macam gitu. Jadi ini kan sebagai contoh gitu. Jangan sampai ada penipu yang dibiarkan kabur begitu aja. Jangan sampai dibiarkan ada korban yang melapor tapi penanganan hukumnya lama dan berbelit-belit. Orang jadi bertanya-tanya gitu. Apalagi sosok terlapor ini kenapa bisa mangkir berkali-kali dari 4 laporan? Iya. Apakah CSB ini seakan-akan kebal hukum atau apa? Siapa yang melindunginya gitu? Saya sampai kamu jual rumah. Iya, aku awalnya aku nggak kepikiran sampai rumah, tapi sampai di titik dimana orang bank telepon aku, Ibu Jessica mohon maaf, bulan ini ibu tidak bisa terdebit otomatis karena saldo ibu tidak cukup. Di situ aku dalam hati aku, oh Tuhan, apalagi ini gitu. Maksudnya ya aku lihat emang rekening aku nggak cukup untuk bayar bulanan rumah, bayar cicilan rumah gitu. Dan aku nggak mau juga ngerepotin keluarga besar, apalagi suami gitu. Karena ini kan cicilan bukan sebulan 2 bulan, tapi masih bertahun-tahun gitu. Jadi ya udah, langkah yang aku bisa ambil ya udah aku harus lepasin rumahnya gitu. Rumah yang di mana? Yang di Setiabudi Di Jakarta. di Jakarta. Kamu lepas rumahnya? Sekarang sudah di listing, sudah proses mau jual tapi memang belum ada yang beli. We feel sorry. Kita ikut Kita ikut prihatin ya sayang. bersimpati atas apa yang terjadi terhadap seorang Jessica Iskandar. Tapi kita yakin El pasti walaupun masih kecil, he knows what happened. Dia tahu apa yang terjadi. Setidaknya ada sesuatu nih, masalah. Iya. Tahu gak sih dia? Sebenarnya aku dari awal nggak mau sampai anak dan orang tua tahu. Tapi mau nggak mau karena ini udah terblow up di media, orang tua jadi tahu. Anak juga, El Barak khususnya itu udah pernah pergokin aku nangis sesunggukan di kamar gitu. Dan dia, ya mungkin dia ngelihat aku nangis, dia jadi ikutan nangis, dia jadi ikutan sedih. Sampai waktu itu pernah kita jalan-jalan ke mall, terus aku tanya sama El, yuk kita beli mainan gitu. Terus El Barak bilang, nggak usah mama, nggak usah beli mainan, uangnya mama tabung aja buat mama, jangan beli mainan buat El, mainan El udah banyak. Sampai dia ngomong kayak gitu, aku tuh sampai dalam hati aku,
aduh Tuhan, jangan sampai ini kena ke anak sama orang tua, aku nggak mau gitu. Maksudnya udah aku jatuh, jangan sampai ketimpa tangga lagi ngelihat keluarga aku jadi ikut-ikutan gitu. Kita berharap Jessica Iskandar bisa mendapatkan apa yang seharusnya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil.